Hai Sobat Elektrika, kali ini kita akan menuju pertahanan gas di Lok Semawe untuk kegiatan sertifikasi jointer bersama 3M. Penasaran dengan kegiatannya? Tonton video ini sampai habis ya. Ya, setelah hampir 7 jam perjalanan, akhirnya kita sampai juga di kota Lok Semawe. Ya, kita sampai juga di pertahanan gas. Hari ini tanggal 24 Juli 2023. Acaranya jam 9. Mudah-mudahan lancar. Selamat datang Bapak-Bapak dari PLN Indonesia. Terima kasih juga kepada tim dari Kemat Sugata yang telah memfasilitasi kegiatan tahunan hari ini. Maaf sebelumnya ini dari manajemen kami belum bisa berhadir karena ada meeting, dan kami berharap juga kepada teman-teman yang nantinya akan di-certify dan menjalani kegiatan ini dengan serius, dan kepada teman-teman yang terhitung dari owner. Dalam hal ini mungkin yang PT atau PTT kita hanya ikut sebagai attendant, jadi yang dapat sertifikat itu yang di luar itu. Jadi tidak masalah, kita juga bisa ikut, cuma kita tidak dapat sertifikat saja. Nama saya Noran. Saya bergabung di Elektrisindo sejak tahun 2015. Elektrisindo hadir sebagai distributor otorisasi distributor yang 3M. Kemudian kita juga ada kabel ya Pak. Kita stokis kabel. Dan berikut merek-merek yang kita supply. Nanti ada tanya jawab segala macam ya, jadi jangan sungkan-sungkan Pak. Jadi tengah-tengah ada pertanyaan Pak ya, yang terkait dengan kerjaan di lapangan, khususnya belum ada kabar historis Pak, silakan aja langsung ditanyakan Pak. Jadi pergunakan kesempatan Pak, bukan kami di sini, nanti banyak-banyak pertanyaan Pak. Kalau nanti bisa dijawab, nanti akan dijawab. Oke Pak, dengan waktu Nama saya Riyadul, saya untuk si Application Development Engineer atau si Region, sertifikasi Region. Pengalaman saya nggak terlalu banyak Pak ya, pengalaman di Electrical saya nggak terlalu banyak. Sebelumnya ada sih, jadi saya pernah di Schneider, di Siemens, di ABB, sampai sekarang di 3M, masih mendedikasikan diri di 3M. Jadi beda pengalaman antara setiap pabrik atau setiap perusahaan itu beda. Jadi saya fokus di sini adalah untuk yang elektrikal. Oke, hari ini adalah hari pertama sertifikasi. Materi akan di training adalah QT 2L 6S 32S
terminating full coasting lengkap dengan sailboard. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Pak Riyadi. Reel yang pengawas bisa ngawasi, nanti saya jelasin. Kalau yang kerja, kalau saya bisa mungkin yang ngerjain itu yang beneran kerja, ya. Jadi kalau misalnya jadi pengawas ya nanti ituin aja. Kebetulan kit yang kita pasang hari ini karena ini dipasang di market oil and gas, maka semua tidak ada menggunakan panas-panas. Jadi semua menggunakan sistem tarik. Nah, untuk 36 kV indoor itu menggunakan yang seperti ini panjangnya, skirtnya. Kemudian yang untuk indoor ya, kondisi indoor adalah ketika poin terminasi, titik terminasi itu tidak langsung terekspos oleh udara. Jadi kalau misalnya di sini kan trafonya itu ada tutup namanya box trafo. Walaupun dia ditaruh di luar box trafonya, tapi titik terminasinya tertutupi sama box trafo, itu maksudnya indoor. Nah, terminasi ini kalau di outdoor bisa sampai 24 kV, tapi di indoor bisa sampai 36 kV. Jumlah bedanya apa? Jumlah siripnya. Ini siripnya ada 6, maka dia bisa sampai 24 kV kalau dipasang di outdoor. Kalau di indoor bisa sampai 36 kV. Sini nih, karena celah ini bisa mungkin menjadi tempatnya si terminasi itu gangguan. Karena saya bilang tadi kupasan adalah tempatnya yang paling ini, yang paling banyak gangguan di situ. Itu dengan yang merah sama ada fungsi? Beda. Sama fungsinya, cuma materialnya beda. Ya, baru sisanya itu baru di sisi dimana dia tempat lain. Oke, udah selesai untuk hari ini.
besok kita jumpa lagi untuk sertifikasi jointing ya, training untuk jointing. Oke, hari ini hari kedua sekaligus hari terakhir training dan sertifikasi 3M. Materi hari ini adalah jointing full coupling lengkap dengan seal ball. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Pak Riyado. Hari ini kita training jointing untuk jointing 20 kV. Jointing ini maksimal adalah 24 kV. Jadi kalau ada konseptualnya sama seperti yang kemarin. Kalau dipakai di tegangan bawahnya itu bisa, tergantung dari sizing kabel. Karena di sini kan tegangannya 4,16 medium voltage. Dengan sizing kabel tertentu maka dia bisa. Contohnya kalau 4,16 itu bisa digunakan dari ukuran 95 sampai ke atasnya, bisa tergantung dari diameter insulationnya. Konsepnya kayak kemarin kita kupas dulu sampai habis, baru kita kupas lagi, kita buka armornya 2 cm, maka 750 atau 75 cm diambil armor 2 cm. Di sini 73, yang itu 53. Dikupas 53, di sini kupas 73, dihabisin sampai armor. Silakan, Pak. Silakan mulai bekerja, baca bismillah. Bismillah. Yang itu banyak. Apa dalamnya? Untuk kupas XLP-nya 7,1 ya, 7,3 berarti pakai 7,3 kupas XL, ukur 7,3 kupas XLP-nya. Karena ini kabel 240, maka sama seperti kemarin di instruksi manual adalah yang dipakai yang warna putih.
Space ini ke ini berapa Pak? Berapa senti Pak? Kira-kira berapa Pak? Kalau rumus Kalau ini? saya 20 apa gimana Pak? 20 senti. 20 itu rumus dari mana Pak? NEC Pak. NEC? Ya. NEC itu bukan 20 ya? NEC itu 22, tergantung dari tegangan. Iya ya. Iya, pas satu pasar. Iya. Itu gantung tegangan voltenya ya. Betul, tergantung tegangan. Namanya pas clearance, jarak antara pasar ke pasar. Standar itu nggak dibuat menjadi acuan karena kenapa? Kita kan mengacunya bukan ke NEC, tapi di sini banyak kan ke IC. IC itu tidak mensyaratkan. Mau dia jaraknya dekat, nggak ada masalah, asal lulus uji. Ya, karena standarnya kalau Bapak beli panel SMSIC-nya si Schneider, jarak satu pasarnya itu kurang dari 20. 20 atau 20 kopi? Iya, dia dekat. Tapi dia lulus uji. Karena kenapa? Dibuat strateginya adalah dibuat busbarnya semua bulat. Bagian ujung-ujung busbar yang tajam ditutup sama kayak mangkok, kayak Corona Shield kayak gitu. Jadi ya, kalau ada nggak mungkin ada flash over di bagian ujung-ujung yang tajamnya, karena ujung tajam di situ dihilangkan semua. Busbarnya bulat Pak, busbarnya. Bulat semua ya? Bulat semua. Kalau nggak bulat, ujungnya itu namanya rounded bar. Jadi ukurannya biasanya 63 kali 6,3, dia ujungnya bulat, rounded. Nggak yang busbar kotak. Dia nggak pernah pakai busbar kotak karena kenapa? Busbar kotak itu bagian ujung tajam-tajam itu biasanya flash over. Bisa flash over. Iya, ke grounding, ke body kayak gitu. Makanya mereka pakai busbarnya bulat atau yang rounded ujungnya. Satu lagi Pak, jarak aman antara ini Pak, termination ke grounding ini berapa Pak? Jarak ini Pak, jarak dari crossover Pak. Ada standarnya Pak ya? Maksudnya standar. Udah ada standar di instruksi manual. Kalau 24 kV itu adalah sekitar 205 mm. Kalau di 36 kV itu sekitar 30. Namanya flash over. Kalau pakai terminasi ini maka jarak flash overnya 36 kV itu sekitaran 30 cm. Kalau di indoor itu 24 kV di indoor itu 4 skirt itu sekitar 205 atau 20 cm lebih, 21 cm. Ada juga Pak yang bertanya itu bagian bukaan itu nggak beresiko masuk air. Kan dalamnya udah ada itunya. Sering ya, kalau outdoor tuh. Kalau outdoor kan bisa ada kemungkinan masuk air. Di dalamnya udah ada lapisan duluan, sama kita lapisin baru kita tekuk ke belakang. Berarti lapisan di luar. Iya. Ya kalau masangnya bener kayak kemarin kita praktekin bener, cuma ada kadang masangnya salah. Dia ditaruh di bawah terus dipasangin itu, terus di atasnya kasih terminal, jadi ada kebuka masuk air. Iya, cuman kalau ini kan nggak bisa masuk air karena kita dalamnya kita masukin dulu, baru kita grounding yang meshnya itu kita tekuk ke belakang, jadi kemasukan air nggak mungkin, kecuali kalau dicelupin. Iya, kalau dicelupin baru. Jadi kan kita pasang spot 13 tuh. Nah, di bagian dalam ini ada lapisan stress control, tapi karakternya berbeda dengan semikon biasa. Dia teknologinya khusus. Jadi tegangan itu nggak bakal tegangan arus itu dan tegangan itu nggak bakal nyamber ke dia, tapi malah dibengokin ke belakang. Dan satu lagi Pak, untuk standar setiap jointing itu berapa resin yang digunakan. Jadi kan dari produk 3M kan 13 Pak disediakan Pak. Apakah kita gunakannya semua atau gimana? Kalau penuh ya, atau semelubernya. Ketika meluber misalnya di 8 dan meluber desktop, itu gimana? Ya, kalau misalnya resin itu berapa, itu kita udah desain resin itu memang udah berlebih. Karena saya jelasin tadi waktu awal itu bahwasanya waktu kita training awal kemarin jelasin bahwasanya jointing itu kalau kita isi resin kita isi berlebih karena kenapa? Kadang-kadang kita ketemu kondisi kabelnya itu melintir. Dan wajib sama customer
disamain warnanya, tapi kabelnya melintir. Akhirnya kabelnya begini, akhirnya kan ngelebar kabelnya. Akhirnya isi resinnya banyak, 13 itu udah paling cocok. Cuman kalau kabelnya kayak tadi, ibarat kata kabelnya nggak melintir, kita bisa setting kabel itu lurus-lurus, semua sama-sama pasangnya lurus, rapi, kayak gitu. Iya, rapi itu bisa cukup 8 sampai 10. Kecil deh Pak ya? Iya, betul. Oke, ngerti. Jadi misalnya kita punya suhu di galian kita tuh agak lembab, itu berpengaruh nggak? Ataupun setelah jointing itu ada treatment khusus nggak untuk biar si jointing itu aman ataupun awet gitu? Ya, berapa lama dia keringkan dulu? Iya, Oke. betul. Kalau misalnya kondisinya dia basah atau kondisinya dia basah, dia harus dikeringkan dulu. Cuman kalau kondisinya pas masang kering, terus habis ditanam hujan, ya nggak ada masalah. Karena dia normalnya kan harus area-area itu kan harusnya kering ya, walaupun ada basah. Pasti kan airnya kan meresap ke tanah, cuma lewat aja ibarat kata. Kalau lewat itu nggak ada masalah. Kecuali kalau abang ngejoin kabel di atas kali, yang kabel itu digelar di kali, nah itu pasti bermasalah. Jointingnya dicelupin ke kali gitu, ke air kali, ya pasti masalah. Itu gangguan pasti. Sebulan aja gangguan itu. Mau ditutup dulu? Oke. Pak Redu. Ya alhamdulillah ya, hari ini kita udah selesai training dari kemarin. Untuk training kemarin sempat teori sedikit, memang kita datangnya agak telat karena ada beberapa yang komunikasi ya. Tapi alhamdulillah terminasi dan jointing sampai dengan hari ini berjalan lancar dengan ya sedikit lika-liku ya. Kita kalau misalnya training lurus aja kayaknya nggak seru gitu, ada lika-liku, saling ledek, saling bully gitu kan. Berkompetisi sedikit-sedikit itu nggak ada masalah, asal tidak saling menjatuhkan. Sebenarnya termasuk saling menjatuhkan juga tadi ya. Jadi saya nggak bilang kayak gitu juga. Jadi saya nggak bisa bilang nggak saling menjatuhkan, tapi saling ledek lah ibarat kata, itu normal aja. Dari sekian banyak ya ada beberapa memang yang sudah biasa, saya lihat ya sudah lumayan bagus ya, hanya sedikit ditingkatkan. Untuk beberapa tahap seperti preparation kabel kayaknya masih agak kurang sih Pak. Jadi kalau misalnya untuk apalagi kupasan XLPE itu memang agak butuh keras ya, butuh tenaga. Kalau bisa diusahakan untuk tools yang proper, cukup satu aja, cukup tools yang proper, itu bisa membantu mereka dalam pengupasan, termasuk juga pengupasan semi-coat. Kalau yang lain kayak pasang terminasi, terus pasang jointing tadi, overall itu kalau stepnya diikuti sih, karena kita menggunakan teknologi pushing udah lebih mudah. Teman itu memang preparation kabel itu, walaupun tidak menggunakan produk 3M, menggunakan produk tetangga misalnya, tetap dilakukan preparation kabel. Dan itu wajib rapi, karena syarat untuk pemasangan kabel aksesoris di medium voltage sampai high voltage adalah kerapihan dalam pengupasan kabel atau persiapan kabel semua merek. Jadi kalau Bapak punya tool satu itu, Bapak mau masang merek apapun ya memang karena wajib rapi ya rapi, karena semakin rapi preparation otomatis kualitas sambungannya semakin bagus. Dan salah satu nilai yang paling besar, kesalahan yang paling besar yang terjadi selama ini saya itu di 3M investigasi adalah preparation kabelnya jelek. Ada beberapa kasus dia biasa masang, cuman orangnya jorok, terkena banyak gangguan akhirnya dengan sendirinya dia mematikan rezeki dia sendiri dengan kerja asal-asalan. Saya berharap kawan-kawan kalau misalnya udah selesai habis training ini, tetap jaga semangatnya untuk kerja dengan baik, karena kita dinilai dari kredibilitas kita. Kerjaan baik, otomatis orang bakal percaya ke kita. Nah, jadi saran saya tetap semangat ya. Tetap semangat, ya, kerjanya tetap diperlakukan semua kerja. Kalau ibarat kata, kalau Kapten Tsubasa bilang, Kapten Tsubasa bilang kata, do the right thing at the first time. Artinya lakukan semua itu yang terbaik di waktu pertama kita, sampai jadi kebiasaan itu pekerjaan kita akan selalu baik dan menjadi habit buat kita. Itu kira-kira dari saya. Mungkin ada tambahan dari Pak Johan dari tim Elektrisindo atau dari Pak Yusri, mungkin jangan nanya lagi Pak ya.
Ada sedikit tambahan mungkin dari saya. Syukur semuanya berjalan lancar ya untuk sertifikasi kita 2 hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dengan dari Pak Riyado bisa diaplikasikan di lapangan. Kemudian saya juga berharap ke depan mungkin tidak ada lagi yang beli-beli inilah yang tidak sesuai spek. Bukan palsu, tapi tidak sesuai spek. Karena banyak yang kita temukan di lapangan itu sebetulnya dia gini, sebenarnya yang 2 kit dikembangkan jadi 3 kit. Jadi isinya kandungannya kurang. Sebetulnya dalam tiap material itu di bagian sampingnya itu ada keterangan isinya. Antara besar sama jumlah kitnya itu sudah ada. Jadi belilah pada distributor terdekat. Alamannya ada di bawah ini. Kemudian ya dengan aksesoris 3M yang sudah bagus dan original, tentunya harus didukung dengan kabel yang berkualitas juga. Alamatnya juga ada di bawah ini. Ya mungkin itu dari saya. Jika ada kata-kata yang tidak berkenan di hati, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di mobil berikutnya. Terima kasih. Thanks. Pak, ada foto-foto bersama nggak? Ya, di depan. Ini mau jual dia, Pak. Oke, Sobat Elektrika, selesai juga acara kita 2 hari ini. Cukup melelahkan tapi ya seru. Semuanya berjalan dengan lancar. Jangan lupa untuk follow, like, subscribe, dan share video ini bersama saya Johan Tahir. Jangan lupa juga untuk di-add akun sosial media kami yang lainnya. Sampai jumpa di video-video untuk yang berikutnya. Terima kasih.